Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Kristiana Sari dari Prodi Hukum kelas pagi. Di sini saya mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diampu oleh Bapak Roni Luhukai. Selamat mendengarkan. Kedaulatan di tangan rakyat merupakan konsep negara demokrasi, terutama negara Indonesia, dipertegas dengan adanya pemilu untuk memilih presiden, gubernur, bupati atau wali kota dengan DPR dengan asas luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Masyarakat menyalurkan haknya untuk memilih siapa wakil mereka di parlemen. Di era reformasi, sistem penyelenggaraan pemilu telah mengalami banyak perubahan dan tentu berusaha diperbaiki untuk kepentingan semua masyarakat. 2024 besok akan ada pemilu serentak. Artinya, rakyat Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, dan anggota DPR secara bersama di waktu yang bersamaan. Banyak masyarakat yang menentang itu karena banyak dari pemilu sebelumnya di banyak kejadian anggota Panwaslu yang meninggal atau sakit karena kecapean dalam mengawasi penghitungan suara. Apalagi Indonesia saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Seharusnya pemilu dibagi menjadi dua, yaitu pemilu serentak yang memilih presiden wakilnya, DPR dan DPD. Lalu pemilu serentak lokal yang memilih gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten. Pemilu memberikan opsi pemilihan serentak yang masih konstitusional. Salah satunya pemilihan umum serentak nasional memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakilnya. Kemudian beberapa waktu setelah pemilu umum di serentak provinsi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dan anggota DPR di provinsi. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian pemilihan umum kabupaten atau kota untuk memilih bupati dan wakilnya atau wali kota dan wakilnya dan anggota DPRD dan kabupaten. Artian ini, legislatif dan pemilu eksekutif diselenggarakan di waktu yang bersamaan atau serentak merupakan salah satu cara untuk menghentikan terbelahnya pemerintahan. Namun di Indonesia, masalah sistem politik belum selesai karena di provinsi dan kabupaten atau kota masih memakai sistem presidensial karena banyak kendala kemanusiaan, apalagi saat ini Indonesia lagi terkena pandemi COVID-19, maka seharusnya pemilu dibagi menjadi dua, yaitu pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Untuk mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu serentak yang dibagi menjadi dua ini dapat diperbaiki sistem negara presiden. Namun Mahkamah Konstitusi atau MK menerima pemilu serentak ada 7 sekaligus. Jadi saat pemilu nanti ada 7 surat suara presiden dan wakilnya, DPR, DPD, gubernur dan wakil gubernur, dan DPD, bupati dan wakil wali kotanya. Yang artinya hal ini lebih pantas disebut pemilu borongan ketimbang pemilu serentak. Di era reformasi saat ini,
banyak pemilu sekali dan berkembang dan perubahan. Setiap pelaksanaan pemilu memiliki undang-undang tersendiri berdasarkan pelaksanaannya. Bahkan MK telah membuat undang-undang baru untuk pemilu serentak yang akan datang. Dalam hukum pemilu menjelaskan kebebasan, kebersamaan, resiprositas, dan demokrasi. Bahwa konstitusi dipakai untuk menggambarkan seluruh sistem yang ada di negara. Urgenitas pemisahan merupakan hak warga untuk memilih secara cerdas dalam pemilihan umum secara serentak, karena hal ini dengan hak warga negara untuk memajukan bangsa Indonesia dan mengubah sistem presidensial. Pemilu dengan 7 kotak suara tentunya membuat kebingungan masyarakat dalam memilih, apalagi lansia dan masyarakat yang berada di desa-desa terpencil. 2019 yang pemilu yang secara serentak memilih presiden dan wakilnya, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPR di provinsi dan kabupaten, itu saja sudah membuat banyak masyarakat bingung dengan pilihannya. Apalagi kalau ada 7 kotak suara, pasti tambah bingung lagi, terutama lansia dan masyarakat yang tinggal di tempat-tempat yang menurut kita terpencil. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih pemimpin negara, pemimpin daerah, dan dewan legislatif yang ada di pusat maupun ada di daerah, yang pemilihannya dilaksanakan secara langsung berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sudah menjadi hak warga masyarakat untuk menolak atau mengizinkan pemilihan umum serentak di tahun 2024. Warga yang baik, kita harusnya berusaha lebih baik untuk negara ini. Jangan sampai kita salah memilih untuk memilih pemimpin yang akan datang, karena itu akan menentukan nasib negara kita dan anak cucu kita. Sekian presentasi dari saya, semoga ilmu dari makalah ini menjadi tersampaikan dengan baik. Maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia sejatinya tidak ada yang sempurna. Semoga menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.